kota Surabaya naik Vespa, bersama kawan mencari kelapa. Senang hati bisa berjumpa dalam acara kajian teman berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bitariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala aqidatan islamiyatan asasan li fikrati wa ahkamal syar'iyatan miqyasan li amali wa masdaran li ahkami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat jumpa kembali nih dalam acara yang keren banget, yakni acara teman berbuka yang kali ini akan membahas putar Ramadan, bulan pembentukan karakter Islami. Dan tentunya salat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Baik, teman-teman semua nih, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Insya Allah ya, saya doakan sehat semua yang ada di rumah, ya, yang ada di kamar, ya, yang ada dimanapun lah, yang semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman, kita mau kenalan dulu nih dengan Ustadz saya ya, yang ada di belakang nih ya, ini Ustadz saya, dan ini ada teman saya nih, ya. Ini teman saya ini namanya Mas Tri nih, ya, Mas Tri Cahyono. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar? Alhamdulillah masih lancar dan diberi kesehatan terus sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan di belakang kita Mas Tri ya. Iya. Tahu nggak ini ada siapa ini? Ini Ustadz siapa? Ustadz Setiawan Abdullah. Masya Allah. Beliau ini tahu nggak Mas? Beliau ini adalah aktivis komunitas intelektual Muslim. Yang di mana ini? Daerah mana ini? Daerah Sidoarjo. Wow, keren-keren. Daerah Sidoarjo. Kalau intelektual berarti pinter. Kita tanya-tanya ya. Siap. Oke. Ayo. Oke, mari kita kumpas. Oke, kita tanya ke Ustadz Wawan kabarnya dulu ya. Kita tanya sama Ustadz Setiawan nih ya, Setiawan Abdullah. Nah ini dipanggil siapa Ustadz? Ustadz Wawan aja enaknya. Ustadz siapa? Ustadz Wawan. Ustadz Wawan nih. Oke. Ustadz Wawan, mungkin gimana kabarnya Ustadz sekarang Ustadz? Alhamdulillah. Jadi saya juga seperti Mas Tri, keadaan baik-baik saja. Mungkin Mas Adi kan juga kayaknya seger gitu ya. Padahal sudah sore ya, ini mau sudah sore mau buka ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk ngaji bareng. Sekarang kegiatannya ngapain Ustadz? Antum? Iya. Secara sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari ya ngajar ya. Saya terus ngaji ya. Jadi sama seperti kegiatan ini ya, jenengan semua sama. Ya. Berarti kegiatannya sama lah ya, bekerja, cari cuan dan cari pahala tentunya ya. Masya Allah. Insya Allah di bulan Ramadan ini. Nah terkait Ramadan nih Mas Tri, kan kita seputar Ramadan ya. Kalau Mas Tri ngapain pas Ramadan biasanya? Sama juga, kalau saya kerja ikut kajian atau ngaji juga, dan ada lagi dan juga melaksanakan dakwah. Oh, Masya Allah, keren. Kalau Ustadz Wawan, selama seputar Ramadan ini kayak gimana sih pandangan antum ini tentang pernak-pernik Ramadan? Kalau saya sih yang tergambar kalau ada Ramadan pasti sudah ada marjan. Gitu. Betul ya? Iya benar. Semuanya apa ya? Suasananya Ramadan ya. Jadi di TV ya, di YouTube, di Instagram, di TikTok ya, suasananya Ramadan. Termasuk ya tadi ya, banyak sekali di sekitar kita ya yang sore itu apa? Jualan takjil ya. Walaupun kadang hujan juga ya, tetapi mereka tetap ya jualan takjil untuk mempersiapkan buka ya. Yang tadinya macet sepi sekarang ramai sekali ya ini. Ya, termasuk jalannya ramai ya. Saya tadi kesini saja macet ya. Macet, Masya Allah. Nah, seputar Ramadan nih, seputar Ramadan kalau kita lihat tuh ada perubahan ya. Perubahan yang signifikan Mas Tri ya. Iya. Kalau kita lihat di jalan-jalan yang sebelumnya sepi, tadi dibilang ramai, kan itu kan secara teknis. Nah, secara mungkin individualnya sendiri kayak saya lihat itu
semangat ke masjid Mas, semangat ke masjid, kemudian banyak yang infak, ada yang mungkin sekarang di malam sekarang nih banyak yang bagi-bagi takjil nih ya, mau mendekati buka ini banyak yang berbagi takjil. Mungkin bagaimana nih pandangan mungkin Ustadz nih terkait Ramadan ini, kayaknya ada yang mengubah ini, apa yang dirubah gitu ya tadi? Iya. Jadi kita bicara tentang perubahan ya. Jadi perubahan itu biasanya ada yang mendasarinya, ya. Bisa ikut-ikutan, ya. Itu berarti perubahan yang disebabkan dari luar, ya. Bisa benar-benar berubah, ya. Benar-benar berubah, berarti ada perubahan di dalam internal diri orang itu. Tetapi gini, saya ya di dunia pendidikan, di sekolah saja perubahannya juga drastis ya. Jadi bukan hanya yang berubah siswanya saja, termasuk guru-gurunya, termasuk ya lingkungan, wali murid dan sebagainya, itu di lingkungan sekolah semuanya berubah ya. Contoh yang paling gampang itu kalau di siswa itu sekarang ada program sholat duha ya. Padahal kalau di luar Ramadan yang mau sholat duha berapa orang ya, berapa siswa yang mau, paling banter itu 5. Sekarang semuanya ya, walaupun itu program sekolah, tujuannya juga sama, biar apa ya, suasana Ramadan ini bisa membentuk ya habit mereka seperti itu. Itu dari satu sisi. Yang lainnya contoh ya, jadi ada anak-anak itu punya inisiatif untuk memutarkan kaleng ya, infak, yang tujuannya untuk apa? Saya tanya, tujuannya untuk apa? Oh, kita mau bagi-bagi takjil Ustaz. Nah, jadi itu kan inisiatif dari mereka, keren kan? Keren ya. Jadi dan yang lebih keren ya, saya pernah apa ya, bantu anak-anak itu yang kelilingi kaleng itu, kaleng infak itu, dalam 3 hari itu bisa sampai apa ya, sekitar 1 juta ya, 1 juta rupiah loh ya. Banyak itu Ya, kalau banyak. untuk Mereka anak sekolah ya. mereka anak sekolah ya. Jadi uang sangunya berapa, dia sampai mampu menyisihkan ya, walaupun itu akumulasi ya dari beberapa siswa. Itu contoh perubahan yang ada di lingkup sekolah. Kalau di lingkup lainnya tentunya juga sama. Ini Mas Tri kerja ya? Iya. Ya, gimana kalau di dunia kerja? Mungkin kan ya sama ya. Sama, yang tadinya untuk sholat aja malas, itu akhirnya setiap habis azan itu sudah berbondong-bondong untuk melakukan sholat dan istirahat. Kalau nggak begitu kan waktunya juga mepet juga kan. Dan banyak hal lah perbedaan yang misal mereka yang tadinya mau marah, ini saya ini puasa ya, oh jadinya mereka menahan marah ketika ada sesuatu gejolak di perusahaan. Ya, betul. Jadi mungkin kita simpulkan. Jadi apa ya, perubahan itu bisa kita simpulkan the power of Ramadan. Jadi efeknya itu bisa kemana-mana ya, bisa kemana-mana, ke semana-mana ya, di dunia kerja, dunia pendidikan, dunia apa ya, dunia sekolah, dunia kampus, Lingkungan sekitar. Jadi dari satu sisi dari perubahan individu yang muncul dari dalam dirinya, dari keluarganya, ya, dari lingkungan masyarakatnya. Jadi itu yang mengapa kok masyarakat itu berubah. Walaupun kita kan sudah 10 hari terakhir nih ya, walaupun kalau kita lihat realita di masjid Semakin ya, bertambah maju ya. Itu Keren kan kalau masjid ya, keren. mungkin mau beli baju lah Iya. untuk lebaran. Mungkin kayak gitu. Oke, nah karakter nih, berhubung dengan karakter berarti ada yang berubah ya, karakter seseorang nih. Itu mungkin gimana nih? Mungkin bisa dijelasin nih. Begini. Jadi apakah bisa ya Ramadan dikaitkan dengan karakter? Ataukah bisa membentuk karakter seseorang? Ya, mungkin pertanyaan gini. Kita membentuk karakter seorang anak itu agak mudah, ya kan gitu ya. Gimana kalau membentuk karakter orang yang dewasa? Apakah bisa? Ya agak sulit. Apakah bisa? Mungkin secara teori susah. Kenapa? Orang mengatakan karakter itu wis melekat dalam diri seseorang. Ada yang mengatakan itu bawaan orok, ada yang mengatakan kayak gitu. Ya. Apakah benar-benar kayak gitu? Ya. Kalau kita melihat dari buku Ustadz Walik
ya, judulnya The Habit ya, The Habit ya, judulnya The Habit. Jadi ternyata ya karakter itu ya atau habit itu bisa dibentuk ternyata. Walaupun pembentukan habit atau karakter seseorang itu lebih semakin tua itu semakin susah. Ya, semakin tua semakin susah. Ya. Tetapi pada waktu pembentukan karakter anak-anak itu relatif lebih mudah. Jadi gimana pembentukan karakter itu? Pembentukan atau kepembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Terus Ramadan apakah bisa? Ya kita lihat ya, selama 30 hari aktivitas kita kan luar biasa. Aktivitas teman-teman kita kan luar biasa. Dari pagi ngapain? Ya, bangun sahur. Coba nek nggak puasa, bangun jam 3 pagi. Kuat? Nggak bisa. Kuat. Sulit. Ya. Langsung pas azan subuh baru bangun. Ya kadang mau sudah terbit matahari baru bangun kadang. Ya. Jadi itu ya dari pagi kayak gitu. Siangnya ya dia harus menahan godaan. Godaan dari siapa? Dari teman-temannya ya. Godaan terbesar itu dari temannya ya. Kamu sok puasa kayak gitu. Bukan dari diri sendiri. Bahkan ada gini loh ya. Ada gini. Ada murid saya. Jadi gini. Dia memberikan tantangan terhadap temannya. Traktir. Ayo kamu tak traktir 1 mangkok bakso plus es teh plus nanti makan lagi ya untuk membatalkan puasa. Bayangkan ya godaan mereka. Padahal pada waktu non Ramadan apakah mereka mau traktir? Gak mau kayak gitu. Ya. Jadi godaan itu besar sekali. Ya. Tetapi suasana Ramadan ya atau niat Ramadan itu membentengi ya orang untuk tetap istiqomah untuk puasa Ramadan. Itu siangnya ya. Sorenya jam 3 itu jam orang apa? Jam 2 jamnya orang ngantuk, betul? Ya, oke. Kadang mereka pulang kerja atau apa yang pulang jam 2 ngantuk, akhirnya tidur. Apakah tidurnya itu kuat untuk bangun sholat asar? Kalau di non Ramadan kayaknya susah ya. Jadi jam 2 tidur, iso bangunnya jam 5 ya. Belum sempat sholat duhur jadi kayak gitu. Tetapi di Ramadan luar biasa ya, sampai berbuka, bahkan tidak sampai di situ, malamnya ya mereka iktikaf ya. Kalau kita lihat orang yang iktikaf ya di masjid porsi tidurnya kan pendek sekali ya. Apa itu ya kalau nggak spirit Ramadan yang mendasari orang tua? Keren ya. Oke. Berarti kesimpulannya mungkin gini, apakah bisa membentuk karakteristik seseorang dalam pembiasaan itu? Bisa banget kan, secara logis ya. Bisa banget. Jadi kayak gitu. Ya. Mungkin akhirnya apa? Sebenarnya kita sebagai seorang muslim harus mengambil kesempatan ini. Ya, kita sudah dilatih oleh Allah ya untuk taat, untuk habit yang luar biasa. Tugas kita apa? Menyimpan, mengkaitkan erat-erat kebiasaan yang sudah kita lakukan selama 30 hari. Ya. Jadi intinya kayak gitu. Apakah bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi kesimpulannya Mas Tri, Ya. ini bisa nggak ngubah karakter Ramadan? Ternyata bisa Mas, kata Ustaz ya. Nah cuma problemnya Ustaz, kalau sudah bisa ngubah, nah setelah Ramadan ini kebanyakan kumat gitu. Penyakitnya datang lagi. Gimana nih cara terakhir mungkin ya mempertahankan nih karakter yang sudah terbentuk di tungku Ramadan ini ya. Gimana nih? Iya, jadi begini. Karakter, ngomong tadi karakter ya. Iya. Karakter itu kan yang kita inginkan itu karakter yang Islami, bukan karakter yang lain. Apakah berbeda antara? Iya. Iya. Kok ada Islami dan nggak Islami itu gimana? Ya, ternyata berbeda. Contoh, sama-sama jujurnya. Ya. Itu satunya ada nilai Islaminya, satunya tidak ternyata. Contoh, ya. Satu jujur karena dia pengen orang mengenal dia sebagai orang yang jujur, satu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang jujur karena mencontoh baginda Muhammad SAW. Itu yang kedua. Kira-kira yang karakter Islami yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Jadi kayak gitu. Karakter Islami itu kalau dilandasi dengan iman, keimanan seseorang. Iman. Ya.
Jadi begitu terkait dengan karakter Islam. Jadi walaupun selain bulan Ramadan karena dia iman, karena ia menjalankan itu gitu Ustaz. Iya, jadi tadi seperti Mas Adi katakan, yang sudah kita lakukan selama 30 hari itu kadang kenapa kok hilang? Ya mungkin motivasinya. Berarti Motivasi ini penting tingkat nih. keimanannya ya yang harus ya kita ya, mungkin kita ya. Kita tidak melihat orang lain ya. Ya. Kita mungkin yang bisa kita lakukan introspeksi terhadap diri kita. Kenapa kok bulan Ramadan itu kita Bisa giat mudah sekali untuk tahajud, melakukan mudah kebaikan. sekali untuk melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, mudah sekali. Pada waktu ini ya, kondisi apa ya? Kondisi keimanan seseorang lagi di puncak-puncaknya. Ya. Jadi PR-nya kan kita gini, untuk mempertahankan habit atau kebiasaan itu, jadi tingkat keimanan kita harus kita pertahankan juga ya, jadi itu. Jadi ada ngomong tentang karakter, ada ayat di dalam Al-Quran surat Fussilat 33 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang baik ya, siapakah yang baik perkataannya daripada menyeru pada Allah dan berkata dan melakukan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi itu yang dinamakan, bisa kita kaitkan karakteristik yang baik atau karakter yang baik atau habit yang baik itu jika disandarkan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin begitu ya. Bagaimana Jadi intinya berarti setelah Ramadan itu ketakwaan kita meningkat sih pokoknya. Salah satunya juga gitu ya. Iya. Itu usaha ya. Kita harus melakukan usaha. Apakah ada jaminan setelah Ramadan tetap seperti Ramadan? Enggak. Ya maksudnya kayak gitu, ya. Setengah Ramadan godaannya banyak ya, godaannya banyak. Bagaimana kalau kita sudah ketemu dengan sanak famili, mudik dan sebagainya. Jadi rutinitas kita sholat jamaah itu kira-kira masih tetap enggak? Rata-rata tidak ya. Jadi itu PR kita untuk bagaimana mempertahankan ya karakter atau habit kita yang sudah dibentuk selama Ramadan. Begitu ya menurut pandangan saya. Nah, berarti kita tadi sudah banyak belajar ya dengan Ustadz Wawan nih terkait bagaimana ya membentuk karakter ya di bulan Ramadan, terus mempertahankannya. Nah, mungkin terakhir nih Tat ya, kan bentar lagi nih sudah jamnya mau buka ya. Iya, ini sudah tinggal menunggu. Tinggal menunggu waktu nih ya, teman-teman semua udah nggak sabar. Kesimpulannya apa sih Tat kalau dari pembahasan kita tadi ngobrol-ngobrol gitu Tat? Mungkin kesimpulannya ya, Ramadan itu adalah kesempatan bagi kita dan kita harus menyadari kesempatan kita untuk merubah habit kita supaya itu menjadi kebiasaan yang nanti akan membentuk karakter yang baik. Baik menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya itu. Intinya jangan putus asa dalam melakukan kebaikan. Ya. Oke, jadi seperti itu. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah banyak dengerin nih teman-teman semua ya terkait bagaimana ya membentuk karakter di bulan Ramadan, karakter Islami tentunya yang bernilai pahala ya Ustaz ya. Dan bagaimana cara mempertahankannya. Nah, itu mungkin kita habis ngobrol nih sudah kayaknya udah denger azan ini apa belum nih, udah denger azan nih kayaknya. Bentar lagi. Ya, mungkin itu dulu teman-teman ya. Kalau ada sumur di ladang kita numpang cari kuali ya. Kalau ada umur yang panjang kita ngobrol lagi ya. Mungkin itu dulu, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali lagi ke kajian teman berbuka berikutnya. Assalamualaikum.